Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrahmatia Abbas dari kelas AE1 Farmasi 2017 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa turunan azo berbasis katekin. Topik pembahasannya yang pertama adalah manfaat dan kegunaan, rasionalisasi diskoneksi, rasionalisasi retrosintesis, sinton, reaksi, skema kerja, pemurnian, dan identifikasi. Yang pertama adalah manfaat dan kegunaan. Berdasarkan penelitian dari beberapa produk gambir yang diolah masyarakat dari berbagai daerah sentra produksi tumbuhan gambir di Indonesia, diperoleh kandungan katekin bervariasi dari 35% sampai 95%. Kandungan katekin yang tinggi dalam tumbuhan gambir ini sangat bermanfaat, salah satunya dengan mengubahnya menggunakan reaksi kimia. Pada penelitian ini, katekin akan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan senyawa turunan azo berbasis katekin. Senyawa azo dipilih karena telah dilaporkan memiliki berbagai aktivitas seperti antiseptik, antineoplasma, antidiabetes, antiinflamasi, dan beberapa agen kemoterapi lainnya. Selanjutnya adalah rasionalisasi diskoneksi. Berikut adalah molekul target yang akan disintesis. Tahap pertama dalam mensintesis suatu senyawa adalah menganalisis retrosintesis. Sebelum itu, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah diskoneksi senyawa yang akan menghasilkan suatu sinton. Jadi, senyawa target yang ingin disintesis akan didiskoneksi pada ikatan rangkap 2N, sehingga menghasilkan dua sinton. Sinton yang pertama merupakan senyawa turunan anilin, yakni 2-amino-4-klorofenol, dan sinton yang kedua merupakan senyawa katekin. Tujuan dari diskoneksi sendiri adalah untuk menghasilkan suatu sinton atau bahan awal yang akan digunakan untuk membuat atau mensintesis senyawa target. Selanjutnya adalah rasionalisasi retrosintesis. Untuk menghasilkan senyawa azo berbasis katekin ini dibutuhkan senyawa turunan anilin, yakni 2-amino-4-klorofenol yang mengalami reaksi diazotasi, sehingga berubah menjadi garam diazonium klorida. Kemudian senyawa ini akan direaksikan dengan senyawa turunan flavonoid, yakni katekin dari hasil isolasi tumbuhan gambir, dan berikut adalah struktur dari senyawa katekin. Selanjutnya adalah analisis retrosintesis molekul target. Tujuan dari retrosintesis adalah untuk menggabungkan bahan awal atau start material agar dapat memperoleh suatu senyawa. Jadi, untuk menghasilkan senyawa turunan azo berbasis katekin ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah mengubah senyawa turunan anilin, yakni 2-amino-4-klorofenol menjadi garam diazonium klorida, dan tahap kedua adalah diazotasi katekin, sehingga terbentuk senyawa turunan azo berbasis katekin. Untuk visualisasi reaksinya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah sinton. Hasil dari diskoneksi didapatkan dua sinton, yakni senyawa katekin dan senyawa 2-amino-4-klorofenol. Kedua sinton ini merupakan bahan awal dalam mensintesis senyawa turunan azo berbasis katekin. Selanjutnya adalah reaksi. Sebelum direaksikan dengan senyawa katekin, senyawa 2-amino-4-klorofenol ini diubah menjadi garam diazonium klorida melalui reaksi diazotasi. Reaksi diazotasi dimulai dari NH2 dengan NON2 bereaksi. Di sini salah satu H dari NH2 akan keluar kemudian digantikan oleh NO2. Lalu direaksikan dalam keadaan asam, di mana asam akan merubah ikatan rangkap dari N2OH menjadi N2N. Setelah itu kembali direaksikan dalam keadaan asam. Hal ini akan berpengaruh pada ikatannya lagi, di mana OH akan menjadi gugus pergi dan membentuk N rangkap 3N, menjadi garam diazonium. Selanjutnya adalah skema kerja. Hal pertama yang dilakukan adalah mengisolasi senyawa katekin pada tumbuhan gambir. Proses isolasi katekin meliputi persiapan sampel, ekstraksi, pemisahan, dan pemurnian. Ekstraksi yang dilakukan terdapat dua macam, yaitu ekstraksi padat cair dan metode maserasi ekstraksi cair-cair dengan metode partisi.
Yang pertama adalah isolat A dimaserasi dengan etil asetat sebanyak 3 kali. Setelah didapatkan ekstra kental, selanjutnya adalah proses pemisahan dan pemurnian menggunakan kromatografi kolom gravitasi. Sedangkan pada isolat B, pertama dimaserasi dengan metanol sebanyak 3 kali, lalu dipartisi cair-cair dengan N-heksan sebanyak 3 kali, sehingga terbentuk dua lapisan, yakni lapisan N-heksan dan metanol. Lapisan metanol akan dipartisi cair-cair dengan etil asetat sebanyak 3 kali, sehingga terbentuk dua lapisan, yakni lapisan metanol dan etil asetat. Ekstra kental etil asetat dilanjutkan pada proses pemisahan dan pemurnian menggunakan kromatografi gravitasi. Kemudian isolat yang didapatkan akan dibandingkan jumlah rendamen terbanyak. Setelah itu senyawa murni katekin yang didapatkan akan direaksikan dengan senyawa turunan anilin. Senyawa 2-amino-4-klorofenol ini dibuat menjadi garam diazonium klorida melalui reaksi diazotasi. Melibatkan beberapa senyawa yakni NaNO2 dan HCl dan terbentuklah garam diazonium. Selanjutnya, garam diazonium akan direaksikan dengan senyawa katekin tadi dan menghasilkan senyawa turunan azo berbasis katekin. Selanjutnya, senyawa turunan yang telah dihasilkan ini akan diuji spektroskopi dengan menggunakan spektroskopi. Selanjutnya adalah pemurnian. Selanjutnya adalah uji kemurnian dari senyawa tersebut. Untuk mengetahui kemurnian dilakukan dengan kromatografi lapis tipis dengan 3 sistem eluen, yaitu N-heksana banding etil asetat dengan perbandingan 2:8, yang kedua adalah kloroform dan etil asetat dengan perbandingan 1:5, dan yang ketiga adalah kloroform banding metanol dengan perbandingan 8:2. Hasil yang didapat yaitu satu noda pada 3 sistem eluen tersebut, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah identifikasi senyawa. Dari hasil analisis menggunakan spektra FTIR didapatkan hasil sebagai berikut untuk mengidentifikasi senyawa katekin dan senyawa garam diazonium. Sedangkan hasil analisis senyawa azo berbasis menggunakan spektra FTIR sebagai berikut. Kesimpulannya, pada hasil spektra FTIR garam diazonium terlihat jelas perbedaan dengan hasil FTIR senyawa azo berbasis katekin. Terdapat pita tajam pada bilangan gelombang 2200 cm/-1 menunjukkan adanya ikatan N rangkap 3N. Pada senyawa azo, pita tersebut tidak ada karena gugus N rangkap 3N telah menjadi ikatan azo N rangkap 2N. Dari hasil analisis menggunakan FTIR, beberapa data mengenai jenis ikatan diketahui melalui bilangan gelombang pita-pita yang menunjukkan pada spektra FTIR azo berbasis katekin. Di sini menunjukkan 3393, 3479, dan 3383 yang menunjukkan adanya ikatan azo yang telah terbentuk. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.